Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, selamat datang di Friday Talk bersama saya Helmut Timothy. Sobat Antara, jika berbicara tentang ciri negara demokrasi, yaitu salah satunya adalah kebebasan pers. Dan Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi di dunia. Dan bagaimana sebenarnya potret kebebasan pers di Indonesia saat ini? Dan untuk menjawab lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Ibu Emilia Basar selaku Ketua Tim Ahli Sukovindo dan founder Siprocom. Halo Bu, sehat kabarnya? Halo, sehat Alhamdulillah Helmut. Oke, dan yang kedua ini ada Bapak Agung Darmajaya selaku Wakil Ketua Dewan Pers. Halo Pak. Halo, selamat sore. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke, dan Sobat Antara, kita tadi di awal sudah berbicara tentang salah satu pilar dari negara demokrasi, yaitu kebebasan pers. Pak Agung, bagaimana sebenarnya sih indeks kebebasan pers di Indonesia saat ini Pak? Ya baik, terima kasih. Apa yang kita lihat saat ini sebetulnya kecenderungannya, trennya suka tidak suka terus membaik ya. Jadi dari tahun ke tahun, kalau kita ambil parameter 2 tahun terakhir saja misalnya 2019, 2020, dengan segala cerita di mana 2020 sudah masuk eranya pandemi, kemudian hari ini tahun 2022 kecenderungan tren positif. Artinya suka tidak suka dengan segala penilaian kecenderungan terus membaik kebebasan pers. Oke, Bu Emilia mungkin menanggapi dari kebebasan pers ini yang dikatakan memang cukup ada peningkatan di tahun 2022 seperti apa Bu? Ya, di Sukovindo terutama itu sudah mengerjakan memang untuk indeks kemerdekaan pers 2020, 2021 dan 2022 ini. Tapi memang kalau melihat dari 2018 sampai 2022 itu memang ada peningkatan setiap tahunnya. Angkanya memang beragam ya, tapi rata-rata di angka 1 gitu ya, itu ada kecenderungan meningkat. Oke. Dan memang kalau tadi sudah ada perbedaan itu Ibu Emilia juga menyatakan gitu. Sebenarnya apa sih penilaian secara global dan juga di Indonesia ini perbedaannya letaknya di mana? Pak Agung mungkin boleh. Iya, kalau kita mau sandingkan tentunya berangkatnya sama lah ya untuk mengukur. Tetapi memang yang jadi persoalan yang pertama adalah parameter ukur yang berbeda. Oke. Gitu kan. Kalau kita kan tadi Bu Emilia menyatakan ada 3 lingkungan, politik, hukum, dan ekonomi. Sementara kalau di sana lebih banyak. Sehingga tentunya ketika kemudian hasilnya berbeda sudah pasti. Jadi ketika kemudian orang menyandingkan kenapa berbeda, saya sampaikan tadi tentunya tidak apple to apple gitu kan. Tapi sekali lagi apa yang sudah kita lakukan dalam evaluasi tadi, faktanya tersampaikan bahwa kecenderungan tiap tahun selalu naik. Oke. Tadi ada 3 poin ya Bu Emilia yang disampaikan oleh Pak Agung ini dari lingkungan, keamanan, dan satu lagi apa tadi yang lingkungan fisik dan politik, ya, ekonomi dan hukum. Oke, nah itu sebenarnya dari sisi secara general kah atau mungkin ada fokusnya lebih dalam lagi? Ya, jadi di setiap variabel lingkungan itu ada indikatornya lagi. Jadi kalau di lingkungan fisik dan politik itu ada 9 indikator, lalu di lingkungan ekonomi itu ada 5 indikator, kemudian di lingkungan hukum itu ada 6 indikator. Nah, dari setiap indikator itu ada lagi sub-sub indikatornya. Dan betul yang disampaikan oleh Pak Agung, kalau di indeks kemerdekaan pers di Indonesia itu kan kita melihatnya di 34 provinsi, kemudian berangkat ke nasional gitu ya, dari provinsi kemudian ke nasional. Metodologinya juga beda. Dari hasil indeks kemerdekaan pers di 34 provinsi sebesar 70%, kemudian ada lagi 30%-nya dari FGD NAC, Dewan Penyelian Nasional. Kemudian baru menjadi indeks kemerdekaan pers nasional di 2022 dalam hal ini. Kalau di misalnya satu contoh yang di global itu tentu selain parameternya juga ada beberapa yang 1-2 mirip, tapi kemudian ada juga yang berbeda, tapi itu juga kemudian dilihatnya dari lebih dari 100 negara kan. Gitu. Oke, tadi kalau misalnya di awal sudah dinyatakan bahwa terjadinya tren peningkatan begitu setiap tahun di tahun 2022 ini juga meningkat begitu ya. Nah, apakah sebenarnya dalam kondisi ini itu mempengaruhi kondisi pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi dari ada peningkatan kebebasan pers itu? Suka tidak suka barangkali itu tetap menjadi juga bagian yang perspektif yang ada. Tetapi sekali lagi ternyata dengan metodologi yang kami gunakan, dengan tadi hasil dari 34 provinsi gitu kan, kecenderungannya terus naik.
gitu kan. Bahkan pada NAC di tingkat penyelia di pusat pun setelah kita sandingkan nilainya tetap membaik. Jadi ketika ada cerita bahwa apakah dalam situasi pandemi itu menurun, malah terbalik gitu kan. Artinya itu faktanya gitu. Pertanyaannya barangkali muncul, kenapa jadi begitu? Banyak hal barangkali. Cuman saya mengambil berseloroh orang saja. Artinya begini. Justru ketika masa pandemi, media sangat dianggap rujukan yang pasti. Karena kenapa? Situasinya unpredictable gitu kan, sehingga semua orang merefer kepada media. Jadi itu barangkali juga ya, sekali lagi ini sesuatu yang kasat mata, tapi nyatanya itu menjadi bagian yang suka tidak suka menjadi sesuatu yang positif. Ya. Kalau Ibu Emilia memandang peningkatan ini terjadi di masa pandemi COVID-19 seperti apa, Bu? Kebetulan kami mengerjakannya memang selama masa pandemi ya, 2020, 2021, dan 2022. Peningkatan memang terjadi, tapi tetap aja masih ada tantangan di daerah dan juga di tingkat nasional. Kalau di daerah misalnya terkait dengan kebebasan pers itu juga masih, kemudian juga termasuk juga intimidasi pada wartawan juga masih ada, lalu juga kesetaraan akses bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, kemudian pemberitaan yang mengedepankan perspektif gender dan ramah anak itu juga masih menjadi tantangan sebetulnya. Jadi memang keadaannya membaik dari tahun ke tahun, dan ini juga sebetulnya salah satu upaya, berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers juga, tapi di lapangan tetap masih ada isu-isu yang memang harus terus dilakukan perbaikan. Oke. Gitu. Tadi kalau Ibu Emilia tadi menyatakan adanya terjadi pelanggaran di dalam jurnalisme gitu dan terkait dengan pers. Sebenarnya apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan ini? Boleh Pak Agung? Ya, artinya banyak hal misalnya dalam posisi banyak pelanggaran misalnya terkait dengan banyak yang menyangkut etik. Okay. Jadi berita yang misalnya tidak kredibel, tidak cover both side gitu kan. Itu juga menjadi sesuatu pembenaran karena tadi ketika bicara awal-awal pandemi orang tidak bisa melakukan aktivitas secara banyak di lapangan, kemudian mengambil rilis yang paling mudah gitu kan. Tentunya ini menjadi persoalan juga, dan itu kami catat betul. Kemudian tadi menarik juga misalnya pelanggaran yang lain gitu kan. Karena situasinya juga seperti itu. Ini sekali lagi bukan dalam posisi menyalahkan situasi, tapi nyatanya faktanya demikian gitu kan. Banyak juga hal-hal yang layaknya muncul tetapi tidak terpublikasi. Okay. Ini menjadi hal yang sangat serius tentunya dari jadi catatan kami Dewan Pers, dan juga datanya memang real yang dikolek oleh teman-teman dari Skovindo. Itu menjadi tantangan ke depan bahwa persoalan itu ada kekerasan terhadap wartawan, kemudian akses bagaimana juga ada intervensi. Intervensi bukan hanya dari luar tapi juga dari internal perusahaan, kemudian para pemilik modal gitu kan. Kemudian banyak juga kita melihat latar belakang pemain dunia media tapi juga latar belakangnya bukan orang media. Banyak dalam kasuistik itu begitu mereka mudahnya membuat sebuah perusahaan pers karena memang Undang-Undang 40 menyatakan sebuah perusahaan pers adalah berbadan hukum, tetapi kemudian nyatanya setelah itu mereka tidak punya backbone, tidak punya background media, sehingga mempekerjakan karyawan yang ujung-ujungnya secara kesejahteraan tidak terakomodir, dan menyebabkan itu juga adanya banyak pelanggaran. Yang tidak kalah penting barangkali adalah karena wartawan itu adalah profesinya, saya barangkali lebih cenderung menyebut jurnalis ya, adalah profesi terbuka, sehingga tadi kompetensinya yang dirasakan masih perlu didorong karena bagaimanapun juga produk sebuah karya dari jurnalis tidak hanya persoalan 5W1H tapi juga bagaimana impact-nya. Ini masih kita rasakan betul, dan itu menjadi potret di beberapa tempat kaitan dengan hal demikian. Termasuk tadi misalnya sangat juga jarang memberitakan berita tentang disabilitas, kemudian bagaimana juga membuat berita tentang perempuan dan anak begitu vulgar gitu kan, yang bagaimanapun juga harus kita hormati, terutama juga teman-teman yang punya berkebutuhan khusus lah, terkait dengan misalnya penggunaan narasi bahasa lah ya. Ini juga jadi penting. Maksudnya betul bahwa orang itu seperti itu, tapi ada penggunaan bahasa yang rasanya menjadi penting untuk mengungkapkan orang yang berkebutuhan khusus misalnya. Salah satu diantaranya itu. Kalau hilang barangkali tidak bisa, kalau hoax itu hilang 100% itu nggak bisa juga ya. Tapi setidaknya masyarakat juga harus bisa lebih cerdas memahami bahwa konten ini adalah hoax, sementara konten yang ini adalah berita yang atau informasi yang betul-betul faktual dan akurat.
Kalau di media, saya jamin hoax itu rasanya sangat kecil dan bahkan mungkin tidak ada lah kalau berlebihan. Karena kenapa? Mereka patuh dengan tunduk pada etik jurnalistik gitu kan. Dan ketika memang betul ada, pastinya tentu akan menjadi persoalan pelanggaran etik. Friday Talk. Friday Talk.